Halo Runners, apa kabar? Selamat datang di Run for Freedom Podcast by Undip Runners bersama Bang Danamon. Podcast ini akan membahas banyak hal seputar dunia lari, dari peserta, dari event, dari komunitas, bahkan masih banyak lagi. Barang saya Resi Bismoko dan untuk episode kali ini sangat luar biasa karena kita kehadiran tamu spesial yang beliau adalah salah seorang dari Dewan Pembina Undip Runners. Selamat datang Mas Sam. Terima kasih Mas Resi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Luar kabarnya. biasa. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Run for Freedom. Oke Mas, sebelum kita berbicara tentang Mas Sam dan dunia larinya. Ya. Ini tentang Mas Samnya dulu nih. Siap. Mas Sam zaman di Undip itu dulu fakultas apa dan angkatan berapa Mas? Nah, saya itu masuk ke Undip itu tahun 1975. 1975. Jangan dibayangkan Undip pada tahun itu seperti sekarang. Oh. Karena dulu kampus induknya itu hanya ada di peleburan. Tembalang masih berupa tanah. Okay. Nah, di peleburan pun kami dari teknik itu yang kebagian hanya teknik arsitek. Nah, sipil itu ada di Jalan Mataram 427 bersama dengan teknik kimia dan teknik matematik. Itu Mas. Mas Sam teknik sipil berarti angkatan 1975. Sekarang usia? Alhamdulillah 70 jalan ke 71 Mas. Wow, luar biasa. Oke. Pengen tahu Mas, tadi Mas Sam udah cerita kampus Undip tuh nggak seperti yang sekarang udah ada peleburan dan tembalang ya. Dulu zaman di kampus eranya Mas Sam, bentukannya, kos-kosannya, lingkungan sekitar Undip itu supaya teman-teman di Run for Freedom ini pengen tahu zaman Mas Sam Undipnya sendiri itu lingkungannya kayak apa? Nah, pada zaman kami dulu itu memang masih terbatas. Kalau yang anak kos itu ya di sekitar Tegalsari atau Sriwijaya atau bahkan ya di daerah ya sekitar peleburan aja. Jadi lingkupnya memang kecil karena pada saat itu fakultasnya mungkin baru hukum, ekonomi, peternakan, perikanan, teknik, ekonomi gitulah. Kira-kira baru segitu. Oke. Terus Mas Sam dulu kos atau gimana? Kebetulan kami tinggal sama orang tua. Saya tinggal di Lempong Sari. Gitu. Mas Sam asli Semarang? Lahir Jogja, besar di Semarang. Lahir Jogja, besar di Semarang. Oke Mas, selama zaman kuliah waktu dulu, ada nggak sih cerita-cerita ataupun momen-momen selama jadi cah kuliahan gitu ya? Itu yang paling menarik buat Mas Sam yang keinget sampai sekarang Mas? Nah, yang paling berkesan itu adalah kami mempunyai kampus yang di Mataram 427 itu sebelahan sama gedung bioskop. Oh gitu? Gedung bioskop namanya Gedung Bioskop Gelora dan di belakangnya ada Gedung Bioskop Indra. Pada saat Posma tahun 19 apa itu Posma? Kayak penggojolkan mahasiswa baru lah dulu masih gitu ya. Dan itu kami diminta untuk bersama-sama nonton film di Bioskop Indra itu. Yang ada semua tertidur. Oh gitu? Kenapa ya? Ya sudah capek. Oke. Jadi itu berarti era Mas Sam di ospek sekitar tahun 75. Pasti di bioskop di seputar kampus ya. Sebelahan persis sama ruang kuliah. Oh, kalau sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada, sudah menjadi ruko lah sekarang. Oke. Nah, waktu kuliah dulu Mas Sam ada hobi apa sih? Musik, olahraga, atau kegiatan apa Mas? Nah, ada pada banyak saat kegiatannya. Itu zaman mahasiswa itu yang baru tren itu justru bridgean. Apa itu Mas? Bridge. Main kartu gitu. Main kartu. Ya, jadi karena di sini ada yang sekarang masih tokoh dari ekonomi itu Pak Bambang Hartono. Dia selalu mensponsori untuk Undip itu kemana-mana. Kejuaraan kemana-mana gitu. Menang memang kagak ya. Tapi event ikut terus gitu. Gitu. Oke. Berarti dulu Mas Sam juga ikut di bridge itu. Timnya bridge itu. Selain bridge pengen tahu nih anak-anak kuliahan kan zaman Mas Sam tuh
kenakalan remaja zaman kuliah di era Masam tuh apa sih? Nah, Apakah bolos kuliah? Apakah seperti apa? kalau di tempat saya kuliah ini bisa disebut kita ini kuliah mungkin cuman ya sampai tahun kedua. Tahun Gitu? ketiga sudah kerja. Oh, Karena gitu ya? iya pada saat itu tahun 70-an itu lagi gencar-gencarnya programnya zaman Pak Harto itu namanya Ripelita. Oh, Rencana oke. pembangunan 5 tahun. 5 tahun, Nah, betul. kita masih tingkat 3 itu sudah merasa bahwa kayak insinyur aja. Mhm. Bikinlah kita konsultan. Jadi waktu kita lebih banyak untuk kerja malah. Mhm. Karena zaman dulu itu tidak dikenal untuk harus absen, izin enggak. Oh, gitu ya? Ujian cuman isinya lulus atau tidak lulus saja. Ngulang apa Oh, tidak. Sehingga oke. sekolah kita ya cukup sebentar. 8,5 tahun, Mas. Baru Ah, selesai. oh, 8,5 tahun, Mas. Iya, baru selesai. Tapi jangan Oh. salah, kita Mhm. punya 2 ijazah loh. Gitu? Oh, ya? Sarjana muda dan sarjana. Oh, gitu ya. Jadi, Iya, zaman era Masam di tahun 70-an itu ada ijazah sarjana sarjana muda, muda, ada ijazah ijazah sarjana. sarjana, dan itu kenapa memang habiskan waktu sepanjang 8,5 tahun ya? Iya, karena 10 semester teori, Mhm. 3 bulan praktek sarjana muda, 6 bulan praktek sarjana. Jadi yang Oh, paling pinter aja ya 6 tahun sampai mhm. 6,5 tahun. Jadi benar-benar dipersiapkan untuk ketika sudah lulus kuliah itu pun sudah siap Siap kerja. kerja. Oke, luar biasa. Nah, Mas Sam, kalau zaman kuliah dulu, yang saya tuh mau tanya sebenarnya agak private ya. Punya pacar nggak Mas selama masa kuliah itu? Nah, rasanya kok Belum ke saya sana? kebetulan saya pribadi, Mhm. saya sudah punya pacar yang ada di Jogja. Dia kuliah di kedokteran Oh Gajah Mada itu. yang sekarang jadi ibunya anak-anak. Jadi Ibu Sam ya. Ya, Oke. Iya, terus momen yang nggak akan Mas Sam lupa selama perjalanan kuliah berarti dari tahun 75 masuk, lulus tahun 83 bulan Juni Juli saya di oke, wisuda. 83 Juni Juli berarti ada kurang lebih 8,5 8,5 tahun, tahun ya. ya. Yang paling berkesan selain ospek tadi semasa kuliah, jadi sarjana muda, jadi sarjana, praktek kerja. Mas, yang berkesan? Yang rasanya saya mungkin tidak mengalami seperti anak sekarang kuliah, rame-rame enggak. Sibuk kerja. Wih, luar biasa. Oke Mas, nanti kita akan bahas juga Ya. selain nostalgia masa kuliah Mas Sam, nanti kita juga pengen tahu bagaimana seorang Mas Sam ini dari kuliah sampai akhirnya mulai lari dan ada pengalaman apa aja selama masa larinya ya. Setelah yang mau lewat dulu. Nggak perlu berlebihan buat dapat lebihnya jalan-jalan. Karena cukup dengan Danamon Lebih Pro, kamu bisa punya 9 mata uang dalam satu tabungan. Rate falas yang berani diadu. Hemat biaya tarik tunai di luar negeri. Jalan-jalan lebih bebas dengan fitur contactless dan bebas biaya konversi. Transaksi lebih nyaman, langsung ganti sesuai mata uang tujuan. Dan ada cashback 5% setiap belanja di luar negeri. Pengalaman trip jadi lebih maksimal karena dapat banyak penawaran. Berlebihan? Enggak kok, ini nggak dilebih-lebihin. Karena Danamon Lebih Pro emang banyak lebihnya. Buka tabungan Danamon Lebih Pro sekarang. Masih bareng saya, Resi Bismoko di Run for Freedom Podcast by Undipreneurs. Oke Mas Sam, kita lanjut lagi ceritanya ya. Tadi Siap. Mas Sam di dunia kampus gitu ya. Nah, sekarang di dunia lari. Ya. Boleh tahu Mas Sam itu mulai tertarik dengan lari itu sejak kapan dan kenapa? Jadi sebetulnya basic saya itu sepeda, Mas. Saya Pertama sepeda. mulai mendalami sepeda itu pada tahun 1992.
Jadi sudah 33 tahun yang lalu. Luar biasa. Nah, terus pada tahun 2010, 2011 itu kok sudah mulai ada yang larian gitulah. Tapi belum banyak ada event-event belum. Jadi terus ada yang menyarankan. Jadi coba kamu tambahlah kamu dengan lari, tapi bukan lari kencang tapi ya endurance lah. Oh, endurance-nya aja. 5 sampai 10 dengan pace ya waktu itu masih ya bisa 8, 7 begitu. Nah, saya mencoba di situ lari. Nah, kebetulan mulai tahun 2016 kalau nggak salah itu sudah mulai banyak ada event kayak Borobudur Marathon, Mandiri Marathon di Jogja, betul ya. Jakarta juga ada. Nah, dari situlah saya juga sudah mulai sering ikut. Tapi pada dasarnya lari itu buat saya hanya penunjang untuk saya. Yang pokok itu bersepeda memang, Mas. Jadi main sportnya Mas Sam ini aslinya sepeda dulu dan sudah 30 tahun. 33 tahun. Luar biasa teman-teman. Dan akhirnya per 2011 ya? Iya, 2011 mulai menggabungkan dengan olahraga lari. Nah, tadi Mas Sam menarik, mulai ikut event ya, mulai banyak event sekali di Indonesia. Nah, boleh tahu nggak deg-degannya pertama kali ikut event itu seperti apa? Kita selalu berpikiran lihat cut off time-nya, Mas. Oh gitu, patokannya COT dulu ya? COT kalau lihat. Ya, karena kebetulan yang saya selalu ikut itu event yang bisa disebut massal ya, 10 kilo begitu. Betul. Wah, pelarinya itu kan ribuan, Mas. Betul. Jalannya juga tidak luas begitu. Benar. Jadi kita sudah lihat begitu kita start aja, kalau kita sudah di tengah itu jalan ke tempat titik start mulai cut off time dia itu sudah hampir 3-4 menit. Betul. Nah, nanti di jalannya itu nanti wah itu kayak apa, tapi ternyata bisa, nggak ada masalah. Jadi waktu-waktu ya mepet-mepet COT gitulah. Oh, tapi pertama kali ikut Mas Sam daftar sendiri atau memang rame-rame sama teman-teman yang daftar gitu ya? Oh, teman-teman sampai yang sekarang saya nggak pernah daftar sendiri, Mas. Oh iya. Oh, seru ya. Berarti lari kalau teman-temannya Mas Sam di teman-teman lari ini sebelum kita ada Undip Runners ya. Iya. Mas Sam gabung ke komunitas atau kebetulan sama alumni juga? Iya, kebetulan teman-teman sepeda itu juga sudah mulai lari. Terutama anak-anak Jogja itu. Jadi kan gitu. Lebih banyak itu event di Jogja. Nah, terus kemarin begitu Semarang juga sudah banyak itu ya anak-anak Semarang yang begini. Ya kayak besok pagi itu juga teman-teman yang lain yang mengajak kita, ayo Mas Sam ikut join, kita lari di Gunung Gajah itu, trail run Gunung Gajah. Iya. Ya kita ikut aja. Oh iya, jadi seru ya sambil sama teman-teman sambil hangout ya, nggak cuman ngumpul-ngumpul loh teman-teman. Jadi kita sekalian ngumpul, olahraga gitu ya. Wah, luar biasa. Mas, kalau tadi ikut race, daftar, pertama kali masuk finish line, gimana perasaannya, Mas? Ya, kita hanya bersyukur. Ternyata kita bisa, Mas. Itu aja, Mas. Ternyata kita itu bisa. Yang penting ya. Dan lihat asal kita itu lari dan sesuai dengan kemampuan kita, besoknya juga kegiatan biasa saja. Gitu. Jadi nggak harus yang push hard atau apa yang bahas ini yang ngoyo ya, yang mungkin dinikmati begitu ya. Itu yang saya pakai konsepnya, itu yang saya pakai itu. Menikmati itu bareng sama teman-teman, nanti habis finish foto bareng gitu ya. Kita bisa ikut race bareng-bareng nih gitu ya. Betul, ya. Nah, Mas, dari sekian banyak race ataupun event yang Mas Sam ikutin ya, kalau menurut Mas Sam berarti dari 2016 sampai 2025 ini event yang menurut Mas Sam cukup berkesan, event yang mana? Ya, apapun yang masuk sampai ke dalam itu ya event kita sendiri, Mas. Oh, Undip Run? Undip Run. Betul. Karena waktu itu kita hanya sekedar omong-omong beberapa teman alumni itu di Bintaro, saya ingat sekali itu. Terus tiba-tiba tercetus tuh bulan Juni-Juli, bagaimana ya kalau kampus Tembalang itu bisa dijadikan rute untuk kita mengadakan event atas nama Undip. Betul. Wah, itu saya itu ya, itu yang paling tidak saya lupakan. Luar biasa ya. Iya, karena akhirnya
dari alumni hadir, mahasiswa hadir, tenaga pendidik, tenaga pengajar, bahkan keluarga besar, ya. yang sudah punya anak yang Undip juga, ada mungkin cucu juga di Undip gitu ya, bisa berkumpul dalam satu wadah event yang Undip Run ini. Betul. Event yang cukup menyehatkan dan cukup ini ya, guyup ya gitu ya, bikin kita jadi lebih akrab gitu, betul. Luar biasa. Nanti kita tunggu gimana kelanjutannya ya. Oke, nah kalau dari pengalaman yang berkesan tuh tadi di Undip Run 2024 ya, pernah nggak sih Mas ngalamin pengalaman ikut sebuah event, wah kayaknya nggak banget gitu Mas. Misalnya nih, tiba-tiba mau ikut event sakit, tiba-tiba mau ikut event, aduh kok nggak mood, mau ikut event, ada aja alangannya. Atau mungkin pengalaman pas ikut eventnya nggak menyenangkan. Misalnya pas lagi lari, kok tiba-tiba sakit perut, kok tiba-tiba ada teman yang, ini dari tadi lari enak, kok yang nemenin nggak enak gitu ya. Pernah nggak Mas ngalamin hal-hal yang ini yang tidak menyenangkan dulu? Saya pribadi nggak pernah mengalami loh Mas. Nggak pernah ya? Nggak pernah mengalami. Jadi selalu saya enjoy setiap race. Saya meng-cancel sesuatu yang saya coba mau ikuti. Enggak. Itu tidak terjadi lari. Tapi terjadi di sepeda. Oh gitu ya? Dan itu barusan saja. Kira-kira 1 bulan yang lalu kita mau ada rencana ikut event di Jogja itu namanya J150K itu goes Seli 150 kilo. Sepeda lipat ya? Sepeda lipat. Sehari sebelumnya itu hari Sabtu, tanggal 23 eventnya. Tanggal 22 saya goes bareng sama teman-teman yang mau ikut juga Jisok itu. Saya jungkel Mas. Nah, sampai masuk rumah sakit. Jungkel? Terjatuh jungkel di jalan turunan Kaliurang Jogja. Itulah saya tidak jadi ikut. Oke, kayak gini. Jungkel, masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit 2 malam. Terus proses pemulihan atau ikut eventnya cancel berarti? Cancel, nggak ikut. Ya alhamdulillah, ya saya seminggu kemudian sudah bisa ikut reuni. Ya suatu keajaiban, saya tidak jadi satu patah atau apanya, luka luar aja. Dan sekarang ini di sini itu kemarin dijahit 3, di ini jahit 9 lah. 9 jahitan. Ya, cuman sekarang ya sepeda kita berhenti dulu lah. Ada rasa trauma juga. Gitu ya. Iya, gitu yang aman lari dulu aja Mas. Oke, masa-masa cedera ini kebetulan Mas Sam pas naik Seli udah daftar event, akhirnya cancel untuk ikut gitu ya. Dalam masa cedera ini mungkin perlu teman-teman juga tahu ya, ketika kita kadang saat cedera nih Mas, udah daftar event, kan banyak di antara kita yang nggak apa-apa lah, yang penting tetap kan eman-eman udah daftar gitu kan. Kalau Mas Sam sendiri ketika ada masa-masa ya itu mau ikut event tapi seperti ada halangan itu gimana Mas? Maksudnya ada perasaan enggak, saya tetap mau ikut eventnya, mau cedera nggak apa-apa nanti, atau gimana Mas Sam? Rasanya enggak lah Mas. Kalau gitu ya? Saya lebih baik ya kita pulihkan dulu. Kan masih ada. Ya toh, jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu yang hanya mengejar suatu ego. Waktu sayang, sudah bayar, sayang ini. Betul. Tapi akan memperlama cedera kita untuk baliknya lagi. Kalau kami loh Mas, saya pribadi begitu. Ya sudah cancel ya cancel, kita terima dengan happy. Karena kan sudah kodrat alam. Kita boleh merencanakan, tapi kalau yang di atas itu bilang enggak, ya sudah. Kita harus legowo menerima itu. Kita bisa merencanakan, tapi memang ada yang menentukan masanya. Itu teman-teman. Jadi kalau misal dilihat, udah daftar eventnya berapa, udah mungkin sewa akomodasi, transportasi gitu ya, udah bayar tiket kereta nih, udah bayar hotel gitu ya, kayaknya eman-eman tetap berangkat aja gitu ya. Tapi mungkin memang daripada proses pemulihannya akan lama lebih gitu lama ya, lagi. mungkin memang saat istirahat sabar dulu gitu ya. Nah Mas, kalau Mas Sam sendiri gimana sih ini, ada nih orang lari ya, kalau lagi lari FOMO lah misalnya, lagi ikut senang-senangnya lari, udah bosan jenuh gitu. Kalau Mas Sam sendiri untuk bisa konsisten nih dari 2016 sampai sekarang ya masih terus berlari, dan besok tuh mau ikut event loh, tapi kita bajak dulu nih teman-teman. Apa sih yang membuat motivasi ataupun semangat Mas Sam untuk tetap konsisten berlari? Jadi saya
kembali tidak hanya di 2016, saya di tahun dari 1992 Pas sepeda. dengan pas sepeda itu ditambah lari ini. Jadi selama 33 tahun itu saya mendapatkan nikmat sehat, Mas. Nikmat sehat, dan yang ada itu kita ini hidup tuh happy, Oke. bahagia. Dan bonusnya lagi, Hmm. emosi kita terjaga, tidak gampang marah, Mas. Oh gitu ya. Yang ada isinya itu kita itu mau senyum aja, mau seneng aja. Itu karena makanya kenapa cara nikmat, bahagia dan sehat begitu dengan cara ini kok nggak saya teruskan? Ya sudah, otomatis kita teruskan aja, Mas. Gitu. Jadi kan ada batasnya, apalagi zaman sekarang ini ada satu hitungan di Strava itu, ada target lah, 1 bulan jalan 50 kilo, goes 200 sampai 400 kilo. Coba kita penuhi ini aja, alhamdulillah yang kita dapat begitu. Oke, luar biasa, dan akhirnya menemukan seperti satu proses healing buat diri kita sendiri. Kita berdamai dengan diri kita sendiri dan membahagiakan diri kita sendiri ya. Oke, luar biasa teman-teman, apa yang disampaikan Mas Sam, terutama di masa-masa selama mengikuti event lari dan lari sampai konsisten hingga sekarang ya. Oke, nanti kita akan banyak lagi cerita menarik dan akan ada closing statement dari Mas Sam, juga tips-tipsnya apa aja nih yang bisa teman-teman simak setelah yang mau leveling dulu ya. Masih bersama saya, Resi Bismoko di Run for Freedom Podcast by Unipreneurs. Oke, Mas Sam, ini sesi terakhir di podcast kita untuk episode kali ini ya. Harapannya besok-besok sih Mas Sam bisa kita undang lagi ke sini ya. Siap. Oke. Nah Mas Sam, ada nggak sih kalau mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dan juga tips untuk teman-teman, khususnya teman-teman Unipreneurs dan juga semua yang menyaksikan ataupun menonton YouTube channel ini, untuk bisa konsisten, untuk bisa terus berlari seperti Mas Sam saat ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi buat teman-temanku semua, saya berpesan, jangan berhenti untuk bergerak. Umpama lari, kalau masih belum bisa lari, berjalan kaki atau bersepeda, monggo. Yang jelas jangan berhenti bergerak, karena nikmat sehat itu ada di kita tidak mager. Silakan berlari dan berlari, Mas. Oke, luar biasa sekali. Berlari dan berlari, Mas Sam. Terima kasih banyak Mas Sam udah sharing ceritanya dan juga inspirasinya di Run for Freedom Podcast by Unipreneurs bersama Bang Danamon. Dan semoga makin banyak yang termotivasi untuk mulai dan juga bahkan konsisten untuk berlari ya. Buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa untuk follow Unipreneurs di Instagram dan juga subscribe channel YouTube kami. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dan Run for Freedom!